Indonesia itu punya banyak sekali fishing grounds atau wilayah untuk penangkapan ikan. Kamu tahu nggak ada berapa? Ada 11. Ada 11 fishing grounds dan wilayah manajemen perikanan ini diakui di dunia dan diberi nomor. Coba kita pernah dengar cerita ada pelaut yang ditangkap, dibuang ke laut ya jenazahnya ya. Itu misalnya contohnya karena di laut siapa yang bisa memantau angkat aja ikannya atau kayak iya tangkap ini industri perikanan, tapi ternyata itu lebih dari itu ya Bu, itu balik lagi juga berpengaruh sama diplomasi sama dan bahkan pelestarian ada pencurian lingkungan. ikan, pelestarian lingkungan itu dan ada masalah pemenuhan HAM pekerja Nah, fisheries juga ya Bu betul. ya. Betul, betul. Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di YouTube dan Spotify, tempat kita bisa bicara soal isu-isu politik, isu sosial ekonomi di sekitar kita. Bersama saya Dina Praptora Harja dan co-host saya Nadila Amani. Halo Nadila, apa kabar? Senin malam nih. Halo Ibu Dina, iya kita balik lagi rekaman Senin malam ya Bu ya. Soalnya Udah, seminggu kemarin penuh banget aku ketemu Bu Dina. kita Seminggu penuh. terlalu kenyang bertemu seminggu, jadi kita skip weekendnya. Did you have a great Monday? Wah, I had a really great Monday, Bu Dina. Apalagi ditutup malam ini ya, Bu ya, tanggal 11 Oktober 2021, malam hari ditutup hariku sama ketemu Bu Dina. Yang pastinya bakal ngomongin hal-hal yang enlightening lagi. Aku siap minggu ini di enlightening lagi, Bu, sama Bu Dina. Ya, oke, nggak bosan-bosan ya. Kita nggak terasa sudah sampai episode ke-20. Iya, seru banget, Ibu. Terus, seingat aku tema kita hari ini tuh akan bicarakan perikanan tangkap di dunia dan Indonesia ya, Bu ya? Wah, Ya, ini satu hal baru lagi nih yang akan kita ngomongin di Nyambung. Seingatku kita belum pernah nih, Bu, ngomong perikanan ya. belum Emang, pernah. emang apa sih, Bu, pentingnya mungkin ini pertanyaan-pertanyaanku atau mungkin pertanyaan para pendengar Nyambung lagi. Emang kenapa sih, Bu, kita harus ngomongin perikanan, Bu, perikanan tangkap gitu loh? Nah, iya itu makanya tahu nggak kenapa? Tapi sebelum saya bahas, saya mau terima kasih dulu buat para subscriber kita yang makin hari makin tambah. And I notice it's not just Indonesians, there are also subscribers from other countries. We very much appreciate your support. You mean so much to me, you mean so much to us. Bikin semangat ya kalau setiap minggu subscribernya nambah gitu. So for those who are speaking English, just wait up. There will be further topics, and maybe you should learn Indonesian too, so you can understand what I'm talking about in the Indonesian version. Okay, so back to the question of why perikanan tangkap ya. Indonesia is the world's largest archipelagic state, Nadila. Negara kepulauan terbesar di dunia. Bayangkan 17.508 pulau, walaupun sekitar 6.000 diantaranya katanya tidak ditempati, tidak dihuni, tetapi yang penting di sini adalah luas pantai Indonesia itu termasuk yang terbesar di dunia. Ada 57.700 sekian lah, sekian ribu kilometer. Sehingga boleh dikatakan hampir separuh dari penduduk Indonesia itu pasti mengalami tinggal di pesisir. Dan kita tahu juga sebagian yang hidupnya di pesisir itu kemungkinan besar tergantung hidupnya pada pesisir itu dari laut. Dan mereka tergolong miskin ya. Nah, karena di largest archipelago, secara alamiah Indonesia ini sebenarnya menjadi destinasi tempat mencari ikan. Berbagai jenis spesies ikan, baik yang ikan karang, artinya ikan yang menetap di karang-karang yang ada di wilayah perairan kita, ataupun ikan yang bermigrasi dari laut satu ke laut yang lain, itu akan berkumpulnya di sini, di perairan Indonesia. Dari yang harganya biasa-biasa saja, sampai yang harganya sangat mahal, seperti misalnya ikan tuna ya, ikan tuna yang bluefin, atau
yellowfin yang kita sering lihat dibuat untuk sashimi misalnya, atau aneka ikan kalengan ya, macam skipjack atau big eye tuna, itu diambilnya pasti dari perairan Indonesia. Belum lagi yang doyan makan udang besar-besar sama aneka cumi-cumi, perairan Indonesia sangat kaya akan hewan-hewan atau spesies ini. Lalu berarti kan sebagai wilayah perairan, inilah tempat di mana sumber ikan itu bisa diperoleh. Alasan yang ketiga, Indonesia itu punya banyak sekali fishing grounds atau wilayah untuk penangkapan ikan. Kamu tahu nggak ada berapa? Ada 11. Ada 11 fishing grounds, dan wilayah manajemen perikanan ini diakui di dunia dan diberi nomor. Coba saya udah siapkan satu slide, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Di sini wilayah disebutnya Fishery Management Area atau FMA. Dan yang disebut FMA itu diakui ya di tingkat internasional karena memang secara otoritas oleh FAO ya, lembaga pangan dunia, negara itu punya otoritas atas kelestarian alam sekaligus pengelolaan sumber daya di wilayah fishing ground ini. Nah, ini ditandai aneka warna di sini. Di sini ada 11. Kalau diperhatikan ada kode-kode angkanya. Mungkin membantu untuk teman-teman lihat. Misalnya 573 ya. 573 itu ada di selatan Pulau Jawa, Samudra Hindia, sebelah barat Sumatera, dan Selat Sunda. Di situ kaya sekali akan ikan-ikan besar macam tuna ya. Ikan-ikan yang bermigrasi. Dan berarti itu berbatasan juga dengan Timor Leste, berbatasan juga dengan Australia. Kemudian kita bisa lihat di 715 misalnya. 715 ini wilayah yang sangat kaya akan cumi-cumi. Juga aneka ikan karang, juga macam tuna tapi yang lebih kecil ya ukurannya. Itu 715 itu berarti Teluk Tomini, Laut Maluku sampai Teluk Berau. Jadi antara Sulawesi sama kepala burung Papua dan Maluku ya. Kemudian 716, ini wilayah yang juga sangat terkenal dengan tunanya ya. Dan itu berbatasan langsung dengan Filipina. 716 itu Laut Sulawesi sebelah utara, Pulau Halmahera. Nah, mungkin teman-teman jangan pernah lupa bahwa kita juga punya 711. Ini wilayah yang sangat strategis sekarang, bukan hanya dari segi perikanan, tapi juga dari segi geopolitik ya. Karena 711 ini berbatasan dengan Cina, berbatasan dengan Vietnam, Malaysia, and to some extent juga kita sering berhadapan dengan kapal-kapal Thailand juga yang lewat kawasan itu. Jadi 711 itu ada di Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan, warna kuning ya di gambar itu. Gitu Nadila, jadi lahan subur untuk mencari nafkah lah, kira-kira begitu, sektor perikanan tangkap ini, bukan cuma buat Indonesia, tapi juga buat negara-negara tetangga. Dan di seluruh dunia itu ada sekitar 12,5 juta orang, kata FAO ya, yang bekerja di sektor perikanan, dan mayoritasnya berada di sektor perikanan tangkap. Itu sih alasannya. Nah, sementara isunya yang kita perlu kenali, sektor ini juga marak sekali dengan masalah. Masalahnya kompleks dan lintas batas. Makanya menurut saya penting ya, teman-teman nyambung, paham nih medannya sebelum nanti kita bisa menohok lebih dalam, kita membahas lebih dalam sektor perikanan tangkap di Indonesia atau terkait dengan kerjasama misalnya dengan Uni Eropa atau dengan Amerika. Yang penting basicnya dulu kita pahami. Itulah niat saya kita bicara hari ini, Nat. Oke, ngerti Ibu sekarang. Yang tadinya aku masih mikir, kenapa sih
dengan otakku yang awam ini Bu Dina, kan mikir kayak emang kenapa sih ngomongin perikanan, ya udah angkat aja ikannya, atau kayak iya tangkap ini industri perikanan. Tapi ternyata itu lebih dari itu ya Bu. Itu balik lagi juga berpengaruh sama diplomasi, sama dan bahkan Pelestarian ada pencurian lingkungan. ikan, pelestarian lingkungan itu, dan ada masalah pemenuhan HAM pekerja Nah, fisheries juga ya Bu betul. ya. Betul, betul. Jadi isu yang menarik di sektor ini dan hangat ya saat ini dibicarakan di tingkat global, pertama dan nggak habis-habisnya itu adalah soal pencurian ikan. Atau sering disebut istilahnya IUU fishing ya, illegal, unregulated, unreported fishing. Jadi yang digunakan alatnya ilegal, sudah ditangkap tidak dilaporkan, yang sudah ditentukan tidak dijalankan, gitulah, itu IUU fishing. Jadi mencurinya itu dengan segala dimensinya, itu namanya IUU fishing. Dan ini masalah terserius di dunia karena dari tahun ke tahun semakin banyak diregulasi, justru semakin meningkat pencuriannya. Jadi what's wrong with it? It's a very important issue for us to understand ya. Kenapa semakin diatur kok semakin banyak yang mencuri? Kemudian yang kedua soal eksploitasi laut, Nat. Namanya sama aja dengan lahan lah, sama dengan tanah. Manusia nggak ada bisa menciptakan laut, demikian pula isi laut gitu kan, semuanya ciptaan Tuhan. Jadi begitu kita sembarangan melakukan penangkapan dan di seluruh dunia itu terbukti semua kawasan mengalami overfishing, artinya kelebihan melaut secara berlebihan ya, mengambil sumber daya ikan secara berlebihan, maka efeknya berarti generasi masa depan bisa jadi dia udah nggak tahu tuna itu apa, atau nggak bisa lagi makan cumi-cumi gitu kan, cumi-cumi itu apa gitu, hanya ada di gambar masa lalu gitu kan. Nah yang ketiga masalah eksploitasi sumber daya manusia, karena sektor ini banyak sekali mempekerjakan manusia, bukan hanya di negara berkembang, tapi negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, nanti kita bisa bahas ya, kemudian Vietnam misalnya, itu mereka juga bergantung pada sektor perikanan tangkap. Dan jumlah pekerja yang bergantung di sini itu cukup besar ya untuk nilai ekspor yang sedemikian untuk sektor perikanan tangkap. Jadi sayangnya orang-orang yang bekerja di sektor perikanan tangkap ini sering luput dari perhatian. Bayangan orang kerja melaut sama seperti orang pergi ke kantor kali ya. Padahal kalau pergi ke laut kan yang kita hadapi ombak yang begitu besar, angin yang tidak menentu, belum tentu selesai melaut hasilnya juga sesuai. Belum lagi kalau ternyata berhadapan dengan kapal-kapal yang jauh lebih besar atau kapal pencuri ikan yang bisa jadi mereka justru lebih hostile ya, lebih galak daripada yang legal gitu. Jadi masalah-masalah ini akan menimbulkan masalah sendiri buat sumber daya manusia. Kita pernah dengar cerita ada pelaut yang dibuang ke laut ya jenazahnya ya. Itu misalnya contohnya, karena di laut siapa yang bisa memantau. Itulah ya 3 isu yang menurutku memang penting lah kita ngomongin sektor perikanan ya, perikanan tangkap. Iya, Bu, setuju. Plus kalau misalnya di kapal kita nggak bisa kabur ya, Bu ya. Kalau di sini kan kita misalnya disakitin sama teman, sama atasan kita bisa seenggaknya kabur gitu ya, Bu, kemana. Tapi kalau di kapal dikelilingin laut ya, Bu. Dikelilingin laut dan mereka kerja very long hours kan. Bisa kamu bayangkan menangkap ikan itu kan justru di jam-jam wee hours gitu, jam-jam yang nggak normal kan. Jadi stamina pekerja itu betul-betul bisa terkuras habis ya saat kita berada di laut itu. Ada yang melaut beberapa hari, kalau kapalnya kecil biasanya dia nggak bisa pergi jauh. Tetapi ada yang sampai berbulan-bulan atau bahkan setahun lebih dia tidak turun dari kapal. Bisa kamu bayangkan siapa yang bisa menjamin penghidupan mereka. Gitulah kita, itulah pentingnya kita bicara tentang sektor perikanan tangkap, Nat. Oke, Bu, ternyata banyak faktor ada di dalam sektor perikanan ini ya, Bu ya. Oke, mungkin ini deh, aku nanya sebagai dasar pembukanya kita dulu, Bu.
memangnya tren perikanan tangkap di dunia itu seperti apa sih, Bu? Jadi siapa sih yang customer-nya, siapa yang mengekspor? Terus kayak tadi Ibu Dina bilang kan kayak banyak fishing grounds kita tuh bersentuhan sama negara-negara sekitar kita ya, Bu ya, kayak misalnya tadi Filipina sama Timor Leste gitu. Terus setelah aku cari-cari di internet juga, ternyata di Asia Tenggara itu ada Indonesia, Thailand, dan Vietnam yang jadi negara yang menyumbang hasil perikanan tangkap terbesar di dunia, Bu. Jadi kita salah satu negara penyumbang ikan terbesar di dunia. Terus aku juga mau nanya nih, Bu, gimana sih persaingan kita sama mereka? Ada konflik atau sebenarnya baik-baik aja, Bu Dina? Kalau dari kacamata Bu Dina. Pertanyaannya banyak sekalian. Langsung, Bu, aku kayak langsung excited gitu. Jadi gini, Nat, memang semangat orang untuk makan ikan atau tingkat konsumsi lah ya, tren peningkatan konsumsi ikan itu luar biasa tinggi. Jadi kalau menurut laporan dari FAO, dari sejak tahun 90-an sampai 2018 saja ya, sebelum pandemi, itu peningkatannya sampai 122%. Dan ini ternyata tidak bisa dikompensate atau tidak bisa digantikan, disubstitusi dengan ikan air tawar. Sudah dicoba di banyak negara dikembangkan budidaya ikan air tawar, tetapi masalahnya air tawar itu kan juga butuh ini ya, karena dia di perairan yang dibatasi gitu, kemungkinan muncul penyakit itu juga lebih tinggi ternyata, penyakit pada ikan. Sehingga kecenderungannya adalah menggunakan pestisida atau obat-obat atau bahkan ini ya, hormon tertentu lah yang akhirnya efeknya nanti kepada manusia. Jadi akhirnya kurang disukai lah. Orang lebih menyukai yang lebih dianggap alami itu dari ikan tangkap. Nah, risikonya memang semakin tinggi tren konsumsi, tentu saja kegiatan melaut juga meningkat pesat. Jadi trennya dari waktu ke waktu meningkat tinggi, Nat. Dan negara produsen terbesar di dunia, dan itu melonjak jauh. Awalnya tuh Indonesia termasuk produsen ikan terbanyak ya di dunia. Tapi sekarang kita sudah terlampaui oleh Cina. Jadi yang produksinya terbesar di dunia, dan dikatakan terbesar tuh karena luar biasa sampai sekian kali lipatnya negara-negara lain lah produksinya ya. Dia tuh sekitar 58 juta ton per tahun. Sementara negara kedua di belakang dia, India, itu cuma 9,4 juta ton. Jadi antara 9 sama 58 gitu, kebayang ya jauhnya gitu, berkali-kali lipatnya. Jadi nanti saya ceritakan kenapa bisa begitu ya. Indonesia tuh cuma di urutan ketiga. Kita ekspor tuh sekitar 6,10 juta ton ya. Sementara negara yang lain itu seperti misalnya Peru, Amerika Serikat, Chile ya di Latin Amerika ya. Kemudian Jepang sama-sama negara perairan, Thailand, Vietnam, Rusia. Nah, kalau di kawasan Asia Tenggara, produsen ikan ya kita, Indonesia, kemudian Vietnam sama Filipina, sama Thailand. Dan apakah ada persaingan? Ada. Persaingannya cukup ketat ya. Persaingan cukup ketat, dan persaingan itu dua hal. Persaingan volume dan persaingan kualitas. Jadi sekarang bukan cuman banyak-banyakan supply ikan ya untuk diproduksi, tetapi juga dimulai terjadi pemantauan kondisi atau kualitas impor lah produk-produk seafood. Misalnya dari segi fisiknya dilihat acceptability-nya, sumbernya, identity-nya ya, dari mana ini seafood ini berasal. Plus tadi documentary check, ini sudah dilaporkan atau tidak, karena kalau tidak berarti melanggar ketentuan anti IUU fishing. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan negara kemudian berkompetisi untuk memastikan ikan yang mereka tangkap atau produk seafood yang mereka tangkap itu bisa diterima oleh negara pasar, gitu. Nah,
Oh, kalau tadi Ibu Dina bilang kayak ada macam-macam hal yang diperiksa ya Bu ya, quality controlnya tuh ketat. Itu apakah ada norma internasional itu Bu seputar perikanan tangkap? Berarti ada ya Bu ya, ada standarnya ya? Ada standarnya. Dan secara regional, kemudian sejumlah negara menetapkan standar tambahan, gitulah kira-kira. Nah, coba kita buka slide yang pernah saya siapkan untuk Foundation of International Human Rights Resource Reporting Standard atau FIRST, bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi ya. Jadi di slide ini waktu itu pernah kita bahas apa sih sebenarnya prinsip-prinsip internasional yang mengikat negara-negara yang terlibat di sektor perikanan tangkap ya. Yang paling klasik, saya bilang paling klasik karena termasuk yang pertama ada itu adalah International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. Ini dari FAO, Lembaga Pangan Dunia. Jadi sebenarnya di bagian ini ketentuannya sudah cukup jelas tentang mengapa kita perlu mencegah dan menggentarkan upaya negara-negara untuk melakukan pencurian ikan atau tidak mendaftarkan tidak mencatatkan ya hasil tangkapan ikannya misalnya. Dasarnya di situ sangat jelas, fungsinya itu sebenarnya marine conservation. Jadi konservasi perikanan. Itulah yang menjadi dasar dari IPOA ini, IPOA. Jadi di situ kemudian mengatur banyak nitty-gritty soal equipment, soal peralatan yang boleh atau tidak boleh, cara menangkap ikan yang boleh dan tidak boleh, itu akhirnya turunannya sampai sedetil itu gitu. Kemudian ada Code of Conduct for Responsible Fishery tahun 1995. Kemudian yang saya tekanan dulu nih, ada Work in Fishing Convention, ini terkait manusianya ya. Jadi di tingkat internasional, pertama-tama kaitannya dengan IPOA tadi, International Plan of Action to Prevent IUU Fishing, sebenarnya kaitannya itu pertama dengan port state measures. Jadi bagaimana kita negara-negara mengelola pelabuhan. Karena mau nggak mau docking ya ketika satu kapal itu bersandar, disitulah entry point untuk orang bisa ngecek bukan cuma kualitas ikannya, berapa banyak yang ditangkap, melanggar aturan atau tidak, equipment-nya ya, peralatannya, tapi juga orangnya gimana yang ada di kapal itu, apakah sesuai atau tidak. Jadi ada ketentuan juga seputar manajemen di pelabuhan. Nah, gunanya itu kaitannya dengan yang nomor satu tadi, IPOA tadi. Jadi port state measures, kalau teman-teman pernah dengar, itu kaitannya dengan itu. Nah, kemudian lahir yang 188 itu, C188 atau Work in Fishing Convention 2007. Itu intinya bicara lebih dalam soal bagaimana meningkatkan kualitas kondisi kerja bagi awak kapal. Dan sejauh ini memang ILO Convention yang ini itu masih minim dukungan, minim ratifikasi dari negara-negara produsen ikan. Indonesia termasuk yang belum meratifikasi C188. Di Asia Tenggara itu baru Thailand yang meratifikasi. Kemudian kita juga mengenal ada UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Nah, ini relatif baru, masuk ya ke khasanah diplomasi, tetapi arahnya sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa negara itu melakukan pencegahan sekaligus penindakan yang aktif ya, bila mana ada unit-unit bisnis yang beroperasi di teritori mereka atau di wilayah mereka, termasuk di perairan. Jadi Guiding Principle on Business and Human Rights ini bukan hanya mengatur atau memberi rujukan bagi
penanggulangan bisnis di darat ya, di tempat-tempat konvensional seperti biasa kita kenal, pabrik gitu ya, tapi juga di laut sebenarnya. Nah, itu jadi satu patokan karena nanti kaitannya dengan hak asasi manusia ya, manusianya berarti. Kemudian di ASEAN sendiri sebenarnya sudah ada beberapa kerangka kerjasama, misalnya Cooperation Framework on ASEAN Network for Combating IUU Fishing, kemudian ada Strategic Plan of Action on ASEAN Cooperation on Fishery 2016 sampai 2020, dan ini akan diperbarui lagi dari waktu ke waktu. Kemudian ada Joint ASEAN CIFDEC, Declaration on Regional Cooperation for Combating IUU Fishing, enhancing the competitiveness of ASEAN fish and fishery products. Di sini kita bisa lihat intinya sebenarnya ada pengakuan di tingkat internasional bahwa apapun yang terkait dengan upaya memperbaiki tata kelola di sektor perikanan tangkap itu tidak bisa dilakukan di skala nasional. Mau nggak mau dia harus berangkat pada pemahaman bahwa ini lintas negara gitu, lintas batas sifatnya. Makanya rujukan-rujukan internasional ini yang penting dilihat itu prinsipnya. Nanti diturunkan ke tingkat nasional memang, tetapi prinsip-prinsip dasarnya itu apakah ada ditemukan di negara-negara produsen ikan tadi, Nat, yang kita sebut di awal. Gitu sih. Oke, Bu Dina. Oh, menarik banget Ibu dikasih tahu nih jelas sama Ibu listnya tuh apa aja Ibu ya. Nah, kalau gitu aku selanjutnya mau nanya nih Bu Dina. Memangnya apa sih pentingnya untuk kita appeal dengan mengikuti pedoman-pedoman tersebut? Apakah ada polisi, Interpol gitu Bu terus yang melanggar masuk penjara atau gimana Ibu? Atau kenapa alasan kita tuh harus appeal sama semua pedoman-pedoman yang udah dibuat ini? Sama seperti peraturan-peraturan atau bukan peraturan, norma ya, norma internasional. Sebenarnya norma internasional itu tujuannya memberi arah supaya di tingkat nasional itu ada kebijakan-kebijakan yang sejalan gitu dengan semangat yang dibangun dalam konvensi atau kesepakatan, entah itu internasional maupun regional. Intinya itu sebenarnya. Kenapa kita penting melakukan itu? Ya tentu pertama untuk menunjukkan bahwa kita peduli, bahwa kita punya semangat yang sejalan gitu loh di tingkat internasional. Kalau kita bilang, oh kita nggak mau gitu kan, berarti negara kita termasuk yang tidak peduli dengan apa yang selama ini menjadi perhatian negara-negara lain gitu. Ya itu kita bisa jadi negara pariah tuh kalau kita bilang oh, nggak mau deh gitu kan. Jadi ketika kita sampai sekarang belum meratifikasi C188 yang melindungi awak kapal, itu aja tanda tanya besar. Karena kita saat ini sudah meratifikasi perlindungan untuk awak kapal niaga, tapi untuk awak kapal ikan kok enggak gitu. Berarti ada diskriminasi kan? Kita nggak melihat manusia itu sama antara yang bekerja di kapal ikan dengan yang di kapal niaga. Apa karena yang kapal niaga duitnya lebih besar, bajunya lebih bagus-bagus gitu kan? Sementara yang awak kapal ikan itu income-nya mungkin lebih sedikit, mereka juga tidak lebih kecil ya skala bisnisnya gitu. Jadi hal seperti itulah yang membuat kita sebenarnya jadi penting untuk comply ya, penting untuk ikut. Itu sih, Nat. Ngerti Bu Dina, dan itu juga pasti, bukan pasti sih menurutku, kepikiran di aku mungkin akan berpengaruh ke negara-negara konsumennya juga ya Bu Dina ya. Mereka bisa milih, oh ini nih yang melihat pro sama awak kapalnya, ini tidak, mereka jadi punya pilihan gitu ya Bu Dina. Nah betul. Tadi kan kembali ke di tingkat global ini, ikan itu pasarnya global gitu. Ikan itu bukan pasar nasional. Bahkan kalau untuk Indonesia, yang makan ikan di tingkat nasional itu tidak sebanyak yang di tingkat internasional gitu loh. Jadi artinya kalau produksi kita itu tergantung pada pasar global, mau nggak mau konsumen di tingkat internasional itu ikut mempengaruhi cara kita mengelola perikanan kita kan. Jadi sekarang itu trennya adalah
negara pasar meminta kepastian ya, kepatuhan bahwa produk perikanan mereka itu bebas dari human trafficking, bebas dari perdagangan manusia ya, bebas dari kegiatan-kegiatan ilegal. Bahkan ada yang juga menjamin kelestarian lingkungan hidup, tidak membunuh dolphins misalnya ya, lumba-lumba misalnya, tidak membunuh penyu misalnya kayak gitu. Karena ya begitulah, konsumen sekarang lebih aware ya, karena sumber daya alam itu terbatas. Jadi kalau semua negara berlomba-lomba untuk menjual sebanyak-banyaknya, pasti ada yang curang gitu. Jadi tadi saya sempat sebut di depan tapi belum sempat saya kasih tahu ya, kenapa sejumlah negara itu bisa menjual ikan begitu banyaknya. Sementara negara seperti Indonesia kok walaupun secara resources dan geografis kita besar gitu, lautnya paling besar lautnya, tetapi kenapa malah kita produksinya cuma 6, sekian juta ton dibandingkan yang sebenarnya jumlah coastal lainnya panjang pesisirnya lebih pendek dari kita. Kuncinya di equipment. Nah, jadi vessel ya, kapal sama equipment. Karena negara-negara yang di luar Indonesia itu banyak yang berlomba-lomba kemudian memperbesar ukuran kapal. Jadi kalau kapal, mungkin teman-teman pernah lihat ini ya. Ini kapal ini saya sempat cari ini gambar-gambar ini ya. Ini namanya perlengkapan equipment untuk menangkap ikan, itu macam-macam ya, teman-teman. Jadi ada misalnya kalau ikan karang itu nangkapnya dengan pelagic long lines, termasuk tuna juga bisa dengan ini ya. Jadi gambarnya yang sebelah kiri itu artinya ada pelampung-pelampung, kemudian ada tali yang sebenarnya terhubung di bawahnya, nanti umpannya ada di situ, nanti akan tertangkap di situ. Jadi cukup ditarik saja, nanti semua ikan itu akan tertangkap. Nah, itu jenis long line itu macam-macam ya. Caranya dia meletakkannya supaya menarik jenis hewan yang berbeda gitu, yang besar, berbagai ukuran lah gitu ya. Dan ini dengan long line ini menghindari tertangkapnya hewan-hewan yang tidak diinginkan gitu. Karena misalnya kalau kita lihat yang dilarang itu yang disebut troll ya, atau pukat harimau, seperti yang di bawah tuh ada gambar demersal atau bottom troll, itu pukat harimau. Anda bisa lihat di situ bentuknya seperti jaring, dia akan menyapu dasar laut. Jadi apapun yang ada di dasar laut bisa ketangkep kan, mau yang disengaja maupun yang tidak gitu loh. Dan efeknya tentu saja yang ditangkap bisa jadi lebih banyak yang dibuang juga, bahkan mati kan. Akhirnya kalau sudah terlanjur nyangkut di jalannya kan belum tentu bisa hidup dia ya. Gitu. Atau yang purse seine misalnya. Kalau purse seine itu lebih untuk kayak cincin ya. Bentuknya seperti yang di atas itu, dia trapping ya, membatasi gerak sejumlah ikan di lingkar kapalnya itu, kan ada gambar kapal kecil di tengahnya itu ya. Itu mengelilingi sehingga lebih mudah untuk ditangkap. Gillnet itu pakai ini ya, pakai kail gitu. Jadi Anda bisa lihat sejumlah negara itu memilih untuk memperbesar kapalnya, dan semakin besar kapal biasanya peralatan yang dipakai itu yang ada 2 tiang tinggi itu troll. Jadi itu yang pukat harimau biasanya. Jadi secara fisik akan kelihatan gitu loh, kapal yang basisnya pukat harimau atau basisnya peralatan yang lain. Nah, nelayan-nelayan tradisional biasanya itu tidak menggunakan itu. Mereka menggunakan cara-cara yang lebih, nangkap ikannya jumlahnya nggak banyak, misalnya dengan kail. Dan sejumlah nelayan kita di perairan Maluku, misalnya di perairan Sulawesi, mereka menangkap dengan peralatan-peralatan yang jauh lebih sederhana. Nah, memang tidak bisa dinafikan ya. Nah, pada akhirnya kalau mereka berlomba
Mereka tidak bisa beli kapal yang factory ship tuh yang kayak gambar paling kanan, yang 3.000 gross ton gitu ya. Sementara kapal kita itu lebih kayak gambar yang di tengah tuh, yang di bawahnya Persei. Kecil lah seukuran itu, bahkan lebih kecil lagi, yang cuma sekitar 5-10 gross ton, yang artinya kalau kamu berhadapan dengan ombak yang tingginya 5 meter, 10 meter, kamu pasti kalah gitu. Dan kapal itu kecil, sehingga sekali berlayar 10-15 orang bisa kamu bayangkan berdesak-desakannya seperti apa gitu ya. Dan memang butuh banyak orang, karena itu untuk menarik jala yang begitu besar kan butuh tenaga ya. Jadi biasanya orang beramai-ramai dia berangkat. Nah, kalau nggak mampu membeli kapal yang jauh lebih besar dengan tenaga yang lebih besar, tentu biayanya lebih besar juga. Peralatannya dia juga ya semakin canggih peralatan kan juga harus belajar lagi ya, capacity building juga untuk itu semua. Akhirnya apa, Nat? Mereka melakukan hal-hal yang ilegal. Dan bukan berarti yang kecil saja yang melakukan ilegal, yang besar pun itu banyak yang melakukan illegal activities. Karena tadi ya, begitu dia besar, orang pikir wah oke gitu ya, padahal dia menyapu dasar lautan gitu kan. Itulah Nat. Jadi saya seringkali bertanya, di tingkat global itu yang ditekankan kalau soal perikanan kan monitoring ya. Semua negara harus bertanggung jawab, kita harus memantau bagaimana kapal-kapal berlayar di wilayah perairan kita. Memantau itu kan butuh kontrol ya, Nat. Berarti kan ada paradoks nih. Di laut itu dibutuhkan monitoring, tapi siapa yang memonitor? Karena ternyata peralatan satelit yang saat ini ada, itu hanya bisa menjangkau gambar aja, belum tentu tahu aktiviti di dalam kapal itu apa. Jadi apalagi kalau si kapal itu mematikan radarnya ketika melintasi batas wilayah negara lain secara ilegal. Dia matikan radar ya otomatis nggak muncul kan di satelit kan, hilang, berarti nggak ada track. Jadi gimana caranya negara pantai, negara laut bisa memonitor. Kemudian yang kedua, paradoks beban geografis ya menurut saya. Selama ini belum atau minim sekali dibicarakan bahwa negara yang wilayah perairannya besar itu sebenarnya menanggung beban biaya yang sangat besar untuk memonitor atau mencegah IUU fishing, termasuk juga untuk melindungi sumber daya manusia, labor yang bekerja di sektor ini. Orang hanya berasumsi kalau perikanan itu wilayahnya besar, udah pasti untung. Menurut saya belum tentu. Justru bisa jadi sangat dirugikan karena biaya untuk monitoring sangat-sangat besar. Berbagai negara berusaha untuk masuk, berusaha untuk menembus, bahkan melanggar ya wilayah-wilayah batas teritori, sementara kapasitas negara itu belum tentu sebanding dengan teknologi dan kapital yang dimiliki oleh si maling-maling inilah. Kemudian yang ketiga ada paradoks sanksi. Sekalian nih, berarti ada 3 paradoks sanksi. Tadi kan ingat ya di depan disebut ada prinsip di IPOA itu untuk deterrence ya, untuk menggentarkan kegiatan ilegal. Problemnya deterrence itu atau penggentaran itu tidak akan berfungsi ketika ada perlombaan peralatan. Kalau equipment-nya semakin lama semakin canggih, semakin cepat, semakin akurat, bahkan sekarang ada kapal-kapal yang bisa mendeteksi panas badan ikan gitu. Jadi mereka dari satelit bisa ngelihat nih di mana ada kumpulan ikan. Sementara nelayan-nelayan yang dengan kearifan lokal menangkap dengan melihat bintang, melihat dengan peralatan-peralatan mereka yang apa adanya gitu. Mereka minimalis lah ya, menangkap ikan itu bukan untuk mengambil sebanyak-banyaknya, tetapi sesuai dengan kebutuhan saja gitu. Di mana sanksinya di situ? Buat yang tadi punya peralatan jauh lebih besar, jauh lebih canggih mungkin, belum tentu mereka menjalankan perikanan ini dengan bertanggung jawab juga kan, walaupun alatnya canggih gitu. Jadi 3 paradoks itulah, paradoks monitoring, paradoks beban geografis, sama paradoks sanksi. So in my view, masih ada banyak hal yang perlu dibicarakan oleh kita semua yang prihatin pada
lingkungan hidup dan pada sektor perikanan tangkap. Ini isu strategis, Nat. Menurut saya nggak bisa kita melihat sebelah mata, kita perlu makin mengenal, apalagi kita negara maritim. Betul Ibu, ya ampun, aku jadi tergerak juga ya Bu hatiku dari yang awalnya aku ignorant banget kan kayak wah kenapa sih harus perikanan, aduh aku masih belum kenal nih sama isinya, terus langsung digerakkan hati aku sama Ibu, ternyata semuanya saling interconnected ya Bu ya, gitu. Oke. Ya. Dan aku juga belajar Ibu ternyata kapal yang di Nemo dia pakai pukat harimau ya Bu, yang Nemonya dipisahkan dari bapaknya. Iya betul, ingat ya gambar itu ikan Nemo itu ya, ikan Nemo itu ya. Ya itu betapa jahat itu nelayannya. Itu Nat, ini baru pengantar ya. Jadi teman-teman yang masih ingin tahu lebih dalam soal sektor perikanan jangan ragu-ragu untuk kasih komen, share juga sama teman-temannya yang lain. Di Sinergi kita juga masih akan terus ya selama beberapa waktu dengan isu perikanan tangkap itu. Kebetulan masih ada kerjasama lanjutan juga dengan kementerian terkait di Indonesia, dan di akhir tahun atau awal tahun depan ya rencananya kita akan ada regional meetings juga nih, kita inisiasi untuk skema sektor ikan tangkap yang lebih ramah HAM, lebih hak asasi manusia. Gitu. So stay tune lah, stay tune. Oke, Bu. Aku masih banyak Bu yang mau aku tanya, terutama soal Indonesianya ya Bu ya. Tapi mungkin itu betul. Bisa, tapi mungkin itu nanti kita bisa perdalam lagi ya Bu, karena nggak bisa cuman 10 menit kita bicarain, kayaknya bakal lama banget. Tapi ini mungkin penutup deh, terakhir sedikit aja dari Bu Dina. Kalau Bu Dina melihat dunia itu ngelihat Indonesia bagaimana sih Ibu? Apakah kita dianggap sudah mengikuti pedoman-pedoman ini? Sedikit aja Bu Dina, nanti kita dalemin lagi di episode selanjutnya mungkin. Sejujurnya garis besarnya Indonesia itu relatif tidak berdaya ya. Tetapi sempat ada warisan ketegasan dari masa Jokowi Jilid 1 ya, Presiden Joko Widodo Jilid 1 pada masa Ibu Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Itu membekas sekali sebenarnya periode waktu itu. Jadi di situ dapat dilihat bahwa Indonesia dengan wilayah maritim yang begitu besar sebenarnya bisa dan mau juga ya, kalau dia mau maka bisa ada satu kebijakan yang juga membuat negara lain berpikir berkali-kali lipat untuk melakukan pencurian ikan atau tidak hormat pada orang-orang yang bekerja di sektor perikanan ini gitu. Sayangnya episode itu seakan sudah masa lalu gitu. Jadi itulah kita sneak peek-nya ya. Pertanyaannya, akankah ada episode berikutnya yang menunjukkan Indonesia itu betul-betul tegas lah ya, dan betul-betul bergigi gitu untuk menjaga wilayah maritim kita. Ya kita bahas berikutnya aja lah, Nat. Ibu tuh teasernya udah aku pengen kayak kenapa Ibu udah pengen tanya-tanya gitu, tapi cliffhanger ya Ibu ya. Episode selanjutnya ya Nat ya. Ya, pasti pendengar juga jadi penasaran nih Bu, gara-gara Ibu kasih teasernya. Ya, pendengar baca-baca dulu, lihat dulu, nanti habis itu supaya diskusi kita lebih hidup ya. Kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih banyak Ibu Dina. Aku mendapat pengetahuan lagi minggu ini karena Bu Dina. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan Nyambung episode 20. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu. Ketemu lagi Bu Dina. Bye-bye. Sampai ketemu lagi pendengar Nyambung. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode Nyambung setiap minggunya.